keliling, apa kabar semuanya? Selamat pagi bagi anak-anak semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Nah, firman Tuhan yang Pemirsa bagikan bagi anak-anak semua pagi hari ini yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-1 sampai yang ke-19a. Nah, kisahnya di sini yaitu tentang Saulus bertobat ya. Jadi setelah Saulus bertobat itu namanya Rasul Paulus ya. Jadi sebelum Rasul Paulus bertobat itu namanya Saulus ya. Nah, jadi anak-anak kita melihat di sini bahwa kisah tentang Saulus bertobat ya. Saulus ini adalah orang yang paling jahat, orang yang paling benci dengan orang-orang percaya ya, paling tidak suka dengan orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan, apalagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikut ajarannya ya. Namun apa yang terjadi anak-anak semua, bahwa Rasul Paulus dia mengalami perjumpaan secara khusus dengan Tuhan ya. Kalau sebelumnya kita melihat di ayat yang pertama, di situ firman Tuhan menyatakan bahwa sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan yang menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah, anak-anak semua yang terkasih dalam Tuhan, jadi Rasul Paulus ini hatinya sangat berkobar-kobar untuk mencari anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan ya, kepada orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan atau murid-murid Tuhan ya. Alkitab mencatat di sini bahwa dia pergi ke Damsyik ya untuk meminta surat kuasa ya kepada pemerintahan di sana, majelis, supaya ketika dia melihat bahwa laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan harus bawa ke Yerusalem ya untuk dipenjarakan maupun dibunuh atau dan lain-lain. Nah, untuk itu adik-adik, untuk itu anak-anak, bahwa dalam perjalanannya itu Rasul Paulus dia mengalami perjumpaan secara khusus dengan Tuhan ya. Kita melihat di ayat yang ketiga, di situ firman Tuhan mengatakan bahwa dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebat ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Nah, adik-adik, anak-anak semua, dari ayat ini bahwa Rasul Paulus dia pergi ke Damsyik, dia mengalami perjumpaan secara khusus dengan Tuhan. Alkitab mencatat di sini bahwa dalam perjalanannya ke Damsyik dan ketika ia dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia ya, mengelilingi dia. Dan dia mendengar suara bahwa, "Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Nah, langsung Rasul Paulus menyatakan, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Wah, kita melihat di ayat yang pertama di situ anak-anak bahwa Rasul Paulus hatinya berkobar-kobar untuk mencari murid-murid Tuhan, mencari orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya, untuk membawa ke Yerusalem pada saat itu. Nah, namun kita melihat di ayat yang kelima di sini anak-anak bahwa firman Tuhan menyatakan bahwa, jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Wah, berarti sangat luar biasa kita ya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Jadi ketika kita dianiaya, itu sebenarnya Tuhan Yesus ya, sebenarnya Tuhan Yesus yang orang-orang menganiaya orang percaya. Contohnya menganiaya teman, sahabat kita, atau mungkin teman-teman terdekat kita ya, itu sudah menggambarkan bahwa kita menganiaya Tuhan Yesus ya. Kita kalau melihat di ayat yang kelima di sini,
firman Tuhan sangat jelas mengatakan bahwa, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, berarti kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap tinggal saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita tidak saling menganiaya, mungkin teman-teman, sahabat, dan mungkin teman-teman terdekat kita. Amin. Karena ketika kita menganiaya mereka mungkin dengan kata-kata kasar atau kata-kata yang tidak menyenangkan, itu sudah beranggapan bahwa kita sudah masuk di dalam penganiayaan kepada mereka. Ya, kita mengatakan bahwa bukan kita menganiaya mereka, tetapi menganiaya Tuhan Yesus. Nah, berarti kita sebagai orang percaya, kita harus tetap saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin. Nah, jadi anak-anak semua yang terkasih dalam Tuhan, apa kisah cerita firman Tuhan yang kita belajar dari firman Tuhan yang sudah pemimpin bagikan? Kita melihat yang pertama yaitu Rasul Paulus mengalami perjumpaan secara khusus dengan Tuhan. Amin. Jadi dalam setiap hidup kita, mari kita mau mengalami perjumpaan secara khusus dengan Tuhan. Amin. Rasul Paulus dipanggil menjadi rasul untuk bersaksi tentang firman Tuhan, apa yang sudah dia alami, ya. Apa yang sudah dia alami di dalam perjalanannya, ya. Di dalam setiap kita juga Tuhan sudah menebus setiap kita, menebus dosa-dosa kita, ya. Jadi kita dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib, yaitu di dalam Tuhan Yesus, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang begitu dahsyat di dalam setiap kehidupan kita. Itulah jadi di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Untuk itu anak-anak semua, biarlah renungan kita pagi hari ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam.